Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Fatimah Isnaini dari program studi Ekonomi Syariah dari kelas 1B. Di video kali ini aku akan menjawab soal UTS Pancasila. Oke, langsung ke pembahasannya saja. Soal nomor 1 yaitu bagaimana sejarah perjuangan bangsa Indonesia dalam merumuskan Pancasila sebagai dasar negara. Sejarah perumusan Pancasila sebagai dasar negara dimulai dengan pembentukan BPUPKI pada 29 April 1945. BPUPKI dibentuk pada 1 Maret 1945 dan melakukan sidang pertamanya pada 29 Mei hingga 1 Juni 1945 untuk membahas dasar negara. Dalam sidang tersebut, 3 tokoh yaitu Muhammad Yamin, Soepomo, dan Soekarno menyampaikan usulan mengenai dasar negara Indonesia Merdeka. Dalam 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan pidato yang mengusulkan 5 sila yang dinamakan Pancasila. Tanggal 1 Juni kemudian diperingati sebagai hari lahir Pancasila. Setelah sidang BPUPKI, Panitia 9 merumuskan Piagam Jakarta pada 22 Juni 1945 yang memuat rumusan Pancasila. Pancasila secara resmi ditetapkan sebagai dasar negara pada 18 Agustus 1945 oleh PPKI bersamaan dengan pengesahan Undang-Undang Dasar 1945. Lanjut ke soal nomor 2 yaitu mengapa Pancasila dianggap sebagai solusi yang tepat bagi bangsa Indonesia yang majemuk? Karena Pancasila mampu memersatukan masyarakat yang beragam suku, agama, budaya, dan bahasa. Nilai-nilai dalam Pancasila mencerminkan keseimbangan antara kehidupan spiritual, sosial, dan politik, sehingga bisa menjadi pedoman bersama tanpa memihak kelompok tertentu dan sesuai dengan sila-sila Pancasila. Sila nomor 1, sila ketuhanan yang Maha Esa, merangkul semua keyakinan dengan memberikan ruang bagi semua agama dan kepercayaan untuk hidup saling berdampingan. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab, memperlakukan sesama dengan adil dan menumbuhkan sikap saling menghargai. Sila persatuan Indonesia, pentingnya persatuan dan kesatuan di atas kepentingan pribadi atau kelompok. Meskipun berbeda suku, budaya, atau agama, semua masyarakat Indonesia adalah satu bangsa. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, menegakkan demokrasi dan musyawarah untuk penyelesaian masalah dengan pengambilan keputusan yang bijaksana, bukan melalui paksaan. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, menjamin pemerataan dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Lanjut ke soal nomor 3 yaitu jelaskan dan berikan contoh implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang menjadi pedoman hidup dalam masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Implementasi nilai-nilai Pancasila dapat dilihat dari setiap silanya. Sila ke-1, ketuhanan yang Maha Esa, mengandung nilai religius, kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa, serta toleransi antar umat beragama. Contoh, menghormati kebebasan beribadah, tidak memaksakan agama kepada orang lain, dan menjalin kerukunan antar umat beragama. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, menghargai hak asasi manusia dan memperlakukan orang lain dengan adil. Contoh, menolong teman tanpa membeda-bedakan suku, agama, atau status, tidak melakukan perundungan atau kekerasan, bersikap sopan dan menghargai orang lain. Sila ketiga, persatuan Indonesia, mengandung nilai persatuan dan kesatuan bangsa, menumbuhkan rasa cinta tanah air dan semangat persaudaraan. Contoh, rela berkorban untuk kepentingan bangsa, menjaga kerukunan antar masyarakat, dan menghargai perbedaan suku, budaya, serta bahasa. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, menjunjung tinggi musyawarah dan menghormati keputusan bersama. Contoh, menghargai perbedaan pendapat, tidak memaksakan kehendak, dan berpartisipasi dalam pemilihan umum. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,
mengandung nilai keadilan sosial, menjunjung tinggi semangat kekeluargaan, gotong royong, dan sikap adil terhadap sesama. Contoh, berbagi kepada sesama yang membutuhkan, tidak mengambil hak orang lain, mendukung kegiatan sosial, dan menjaga keadilan di lingkungan sekitar. Oke, pertanyaan yang terakhir yaitu nomor 4 adalah analisislah kasus pelanggaran Pancasila yang sering terjadi di masyarakat. Bagaimana cara pencegahan dan penanggulangannya? Contoh kasus, intoleransi antar umat beragama seperti perusakan tempat ibadah atau menghina agama lain. Pencegahan dan penanggulangan, meningkatkan sikap toleransi dan saling menghargai antar umat beragama serta menjalin kerjasama atau saling berinteraksi antar umat beragama. Contoh kasus, perundungan atau bullying atau kekerasan terhadap seseorang. Pencegahan dan penanggulangan, tegas menindak pelaku kekerasan serta mendorong budaya yang saling menghormati dan tolong-menolong. Contoh kasus, keputusan diambil sepihak tanpa musyawarah. Pencegahan dan penanggulangan, membiasakan musyawarah untuk mufakat dalam setiap keputusan. Contoh kasus, kemiskinan dan korupsi bantuan sosial. Pencegahan dan penanggulangan, meningkatkan pemerataan lapangan kerja dan memberantas koruptor. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.